Halo, ketemu lagi bareng aku Hendry. Ini udah lama gak ngupload ya. Sekarang aku mau sedikit ngebahas soal head unit Android Orca ADR Pro. Ini yang aku bagikan itu berdasarkan pengalaman aja ya. Karena aku pakai ini udah lebih dari 5 bulan. Jadi aku ngebagi sedikit pengalaman tentang Orca yang satu ini. Oke, jadi ini dia head unitnya. Aku pakai yang 10 inci. Orca ADR 998 Pro Plus yang udah dapat kamera juga, kamera depan belakang. Oke, jadi kita nyalakan dulu. Oke, jadi tampilannya gini ya. Untuk speknya sendiri ini yang RAM 4GB dan ROM 32GB. Untuk layarnya menurutku sih lumayan cerah gitu kalau buat nonton, buat muter-muter video pas lagi di jalan ataupun lagi nyantai gitu, lagi nunggu. Itu lumayan bagus, lumayan tajam. Terus kecerahannya juga ini aku pakai yang paling rendah. Kalau pakai paling terang tuh slow banget, apalagi kalau malam itu cukup mengganggu. Tapi untungnya di sini layarnya bisa dimatiin kalau malam. Tekan tombol mana aja bisa untuk nyalakan lagi. Itu untuk layarnya ya. Layar 10 inci itu udah lumayan, aku pasang di Honda Jazz GK5 2018. Frame-nya udah aku ganti juga, lebih besar, tapi nimpa ke atas ini ya, pengaturan AC. Kalau yang sebelumnya itu di atas segini bawaan. Untuk performanya menurutku head unit yang ini tuh Android RAM 4GB tapi nggak kayak HP yang 4GB gitu, HP Android yang 4GB. Karena di sini tuh dia sedikit nggak responsif gitu, jadi agak lelet, kayak berat banget gitu. Sedangkan aplikasi nggak ada yang diinstal lagi nih, cuman aplikasi bawaan aja. Bagian depan sini nggak bisa diubah, yang bisa diganti cuman aplikasi yang di bawah sini aja. Ini ada tombol pengaturan, di sini menu, di sini tombol power. Ini bukan buat matiin head unitnya, tapi kayak matiin layar gitu. Nah, kalau untuk kayak gini tuh agak berat gitu. Jadi nggak sewus-wus HP Android yang RAM 4GB. Ini kan udah dapat kamera depan belakang ya, tapi hasil kameranya itu menurutku agak gimana gitu. Apalagi kalau hasil rekaman malam itu kurang gitu. Ini contoh hasil dari dashcamnya. Ini kamera belakang. Ini kalau kamera belakang kalau jalan malam. Ya kalau dibilang jelek banget sih enggak ya, tapi lumayan lah. Jadi depan belakang dia udah ngerekam juga, jadi kayak CCTV gitu. Untuk aplikasi sebenarnya kalau aku sendiri ya, itu cuma ada YouTube, Spotify buat musik ataupun navigasi. Tapi yang paling penting di sini itu navigasi sama multimedia sih. Dan di head unit ini udah terpasang, udah diinstal aplikasi YouTube. Nah, YouTube bawaan. Tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka gini. Mau keadaan mobilnya mati ataupun keadaan mobil hidup, dia nggak akan bisa dibuka kayak gini. Cara satu-satunya itu teman-teman bisa ngedownload YouTube Pancet. Nah, di sini ini bisa dibuka, jadi kita bisa nonton dan dengerin musik. Jadi agak lama gitu. Ini ngebuka YouTube,
terus ngebuka map itu rasanya tuh kayak berat banget gitu. Jadi kayak RAM HP RAM 512 MB lah. Oke, jadi untuk kualitas suaranya kita coba dulu. Biar nggak kena copyright, kita coba di NCS saja. Dan head unit ini udah bisa kontrol dari setir juga. Jadi di situ head unitnya ada pengaturan buat kontrol setir. Kontrol setir ini bisa di macam-macamin, bisa buat volume, bisa juga buat next atau yang lain. Tergantung kita ngontrolnya dari sana nanti. Kualitas suaranya kurang lebih kayak gini. Ini untuk pengaturan suaranya. Di sini amplifier. Di sini amplinya lah gitu. Jadi kita bisa nyeting bass, ada ultra bass, medium bass, median, middle treble, ultra treble gitu. Jadi banyak lagi, bisa juga pakai setup yang udah ada. Settingan yang udah ada nih kayak custom, standar, rock. Untuk kualitas gambarnya kayak gini, kualitas layarnya. Jalan tuh kan biasanya kita buka YouTube sama buka map gitu ya. Itu tuh jadi lebih enak karena mapnya kelihatan. Kita bisa milih-milih musik juga di sini. Jadi layar terpisah gini itu lebih memudahkan pengemudinya sih, kalau menurutku. Untuk voice command sebenarnya di head unit ini udah ada voice commandnya, cuman agak kurang aja gitu, agak kurang bisa diandalin. Dan kalau kita mau pasang Google Assist juga, itu nggak berfungsi juga, kayak misalkan Hey Google gitu, itu nggak berfungsi di sini. Dan di head unit ini sebenarnya udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay juga ya, tapi dia melalui kabel. Kabelnya aku umpetin di bawah sini, kabel USB-nya. Untuk pengaturan kontrol yang ada di setir tuh ada di sini, SW belajar. Di sini bisa kita pakai buat macam-macam, tergantung yang ada di sininya. Nanti tombol yang misalkan plus, nanti plusnya jadi apa gitu, itu tergantung yang ada di sini. Kalau mau pasang launcher yang lain juga sebenarnya bisa, tapi itu nggak terlalu penting juga ya. Head unitnya cepat panas nggak? Kalau menurutku nggak terlalu panas ya, tapi kalau panas biasanya dia karena ngeblank, jadi kayak stuck gitu. Biasanya dia ngeribut sendiri, tapi habis itu normal lagi dan masih bisa dipakai. Untuk kendala yang sewaktu aku masang di head unit ini tuh ada di GPS. GPS-nya itu pertama kan aku taruh di belakang sini, tapi ternyata GPS-nya itu nggak bisa nangkep sinyalnya gitu. Jadi lokasi kita tuh nggak bisa akurat. Dan aku pindah ke sebelah situ, sebelah kanan
pilar di sini tempel di dalam. Itu juga enggak. Untuk ngecek GPS-nya bagus atau enggak, teman-teman bisa sinyal GPS-nya bagus atau enggak, teman-teman bisa ngedownload aplikasi namanya GPS Test. Ataupun kalau di head unitnya juga udah disediakan. Itu ada di toolbox. Nah, nih di toolbox. Di sini ada monitor GPS. Kalau sinyal GPS-nya agak kurang akurat ataupun kurang responsif, itu coba cek di sininya. Kemungkinan di sebelah sininya juga kosong, nggak ada kayak gini. Karena sebelumnya itu sewaktu GPS-nya bermasalah, di bagian ini tuh nggak ada grafiknya gini. Atau bisa dites di GPS test gini. Kalau sinyal GPS-nya lemah, itu di sini nggak sebanyak ini gitu grafiknya. Untuk kameranya sendiri kita bisa sambil jalan tuh bisa kita lihat juga, itu ada di H2 streaming ini aplikasinya. Diklik aja nanti ada tampilan depan dan belakang. Untuk kameranya juga bisa kita atur, mau diterangin atau mau diredupkan. Itu tinggal diklik mau kamera depan atau kamera belakang. Misalkan kayak gini, kamera belakang mau aku terangin, tinggal ditekan tahan aja, geser. Dan ini posisinya lagi ngerekam gitu. Pengalaman pribadi kalau dikasih nilai untuk head unit ini ya 6 dari 10 lah. Karena performanya itu nggak sebanding sama harganya gitu, yang menurutku ini mahal banget, 5 jutaan, tapi performanya itu kayak HP Android yang RAM 1 GB gitu. Tapi untungnya dia nggak makan room sih, jadi memori internal tuh nggak kekuras terus dengan aplikasi yang ada. Karena aplikasi yang dipakai sebenarnya cuma navigasi sama YouTube sih yang paling sering gitu. Kayak Spotify itu jarang. Spotify sebenarnya juga makan memori, makin lama makin membengkak. Ya sering-sering aja dibersihin bagian penyimpanannya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih.